Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik muatan IPA dengan materi menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami ada beberapa macam jenis. Yang pertama adalah vegetatif alami, yaitu umbi batang. Contohnya di sini ada kentang, umbi jalar, bengkoang. Selanjutnya vegetatif alami lainnya adalah umbi akar. Contohnya di sini Ibu Guru ambil lobak, wortel, dan singkong. Selanjutnya contoh lain umbi lapis. Contohnya yaitu ada bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Yang keempat adalah vegetatif alami tunas. Contohnya di sini adalah bambu, pohon pisang, dan tebu. Selanjutnya ada lagi perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu spora. Contohnya kalian bisa perhatikan di layar. Di situ Ibu Guru sudah menyediakan contoh gambar dengan spora, yaitu paku dan jamur. Untuk spora ini biasanya di atas daun itu terdapat bintik-bintik kecil, itu yang disebut dengan spora. Spora ini nanti yang akan dipakai untuk terjadinya perkembangbiakan. Selanjutnya adalah secara vegetatif alami, yaitu akar tinggal. Contohnya di sini ada beberapa akar tinggal atau rizoma. Ya, nama lain dari akar tinggal adalah rizoma. Contohnya adalah jahe, kencur, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Nah, bahan-bahan ini kita sering temui di pasar atau ketika ibu kalian sedang masak di rumah. Nanti kalian boleh lihat contoh-contohnya ya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami yang lain, yaitu secara geragih atau stalon. Contohnya di sini Ibu Guru ambil yaitu enceng gondok, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Coba kalian perhatikan ya, perbedaan dengan perkembangbiakan vegetatif yang lain, yaitu kalau stalon atau geragi, mereka memiliki akar yang serabut atau akar kecil-kecil yang nantinya akan dipakai untuk mengembangkan atau terjadinya perkembangbiakan. Selanjutnya kita akan masuk yang pembahasan kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Keuntungan dari perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok, stek, merunduk, dan okulasi. Apa keuntungannya? Yang pertama adalah menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induknya. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan yang lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit untuk tumbuh, yaitu benihnya seperti anggrek. Yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Jadi kualitasnya tetap terjaga, tidak akan berubah. Itu kalau dengan vegetatif buatan, yaitu tadi contohnya stek, cangkok, dan okulasi. Selanjutnya, perkembangan vegetatif buatan, Ibu Guru akan memberikan contoh-contohnya. Yang pertama adalah yaitu dengan mencangkok. Nah, perhatikan pada gambar, itu adalah hasil cangkokan. Nah, sekarang kita akan belajar cara mencangkok. Bagaimanakah cara mencangkok? Yang pertama adalah pohon
akan kita cangkok, yang pertama syaratnya harus memiliki kambium, karena kambium ini nantilah yang akan dipergunakan atau zat yang digunakan untuk menghasilkan akar baru. Setelah itu yang kedua, langkah kedua adalah kayu yang berkambium tadi kita kupas, kita ambil kulitnya. Ya, seperti ini, dikupas. Selanjutnya setelah dikupas, kayu tadi kita beri tanah atau di situ kita kasih zat hara. Setelah kita beri tanah, kita ikat. Kemudian kita tunggu beberapa bulan atau bisa juga 6 bulan sampai 7 bulan sampai mengeluarkan akar. Setelah akarnya keluar, baru kita tanam. Ya, seperti langkah yang nomor 5 tadi itu. Nah, sekarang contoh pohon atau tumbuhan yang bisa dicangkok apa saja? Yang pertama adalah mangga dan jambu. Nanti kalian bisa cari yang lainnya, ya. Selanjutnya adalah dengan cara stek batang. Nah, dengan cara stek batang, caranya kita perhatikan. Yang pertama adalah kita potong batang yang akan kita pakai untuk menstek atau kita tanam. Yang kedua, setelah kita potong, lalu kita tanam ke dalam tanah agar nanti terjadi tumbuh akar baru. Nah, seperti itu. Nomor 3, setelah tumbuh akar, maka dia akan tumbuh daun dengan sendirinya. Selanjutnya adalah contoh stek batang, yaitu terjadi pada tumbuhan singkong dan mawar. Jadi singkong dan mawar itu bisa kita pakai perkembangbiakannya dengan cara stek batang. Selanjutnya adalah perkembangbiakan pembuatan yang lainnya adalah dengan stek daun. Bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah kita ambil daun yang memiliki bintik-bintik kecil atau kuncup-kuncup kecil, lalu kita taruh di atas tanah, kita tunggu sampai ia mengeluarkan daun-daun baru. Nah, setelah itu daun-daun baru itulah nanti yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya apa? Yaitu pada tumbuhan cocor bebek. Selanjutnya adalah merunduk. Cara merunduk, yang pertama adalah di situ ada yang ibu guru beri tanda panah, itu adalah tumbuhan induknya. Nah, tumbuhan induk pasti akan memiliki akar yang memanjang. Akar yang memanjang kita tempelkan ke atas tanah agar dia menempel ke tanah. Nah, setelah menempel maka akan tumbuhlah akar. Nah, setelah akar itu tumbuh, maka dia akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Baru boleh kita potong dari induknya. Contohnya apa saja tumbuhan yang bisa kita dengan cara merunduk, yaitu stroberi. Selanjutnya adalah dengan cara menempel atau okulasi. Cara-caranya bagaimana? Yang pertama adalah tumbuhan yang akan kita okulasi atau tempel, kita kupas, lalu kita ambil kuncup lain, kita tempelkan ke tumbuhan atau batang yang sudah kita kupas, kita tempelkan. Nah, seperti itu nomor 3. Lalu kita ikat. Kita ikat memakai tali, lalu kita tunggu beberapa minggu atau beberapa hari sampai dia mengeluarkan kuncup seperti itu, ya, nomor 5. Contoh okulasi apa saja? Yang pertama adalah tumbuhan jeruk, durian, dan rambutan. Nah, sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Demikian pembelajaran kita. Jaga selalu kesehatan. Ibu guru mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.